Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Usulnya. Kita masuk kepada fawaid risalah Tanawwu' al-Ibadat. Faedah yang pertama, al-ibadat allati fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala anwa' yushra'u fi'luha ala jami'i tilka anwa' min ghairi karahatin li syai'in minha. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam, disyariatkan melakukan semua macam-macam tersebut, ya, dan tidak makruh untuk melakukan salah satunya. Maksudnya ibadah yang Rasulullah SAW lakukan terkadang begini, terkadang begitu, maka kita dianjurkan untuk melakukan semuanya. Contoh misalnya doa istiftah, terkadang Nabi membaca Allahumma ba'id baini, terkadang Nabi SAW membaca wajjahtu, kadang Nabi membaca subhanakallahumma dan yang lainnya. Maka ya yang sunnah adalah kita lakukan semuanya, terkadang ini, terkadang itu. Demikian pula doa ruku dan sujud, terkadang begini, terkadang begitu, maka kita lakukan itu semuanya. Adapun kemudian kita hanya memilih satu itu saja yang dibaca, justru itu tidak sesuai dengan sunnah. Wayam bagi an yuf'al hadza taratan wa hadza ukhra. Maka selayaknya untuk dilakukan terkadang begini dan terkadang begitu. Kemudian kata beliau, faidah selanjutnya al-mafdhul qad yasiru fadilan li maslahatin rajihatin taqtarinu bihi aw zawali mafsadatin. Al-mafdhul, amal yang tidak lebih utama, terkadang menjadi amal yang lebih utama karena adanya maslahat yang kuat yang menyertainya atau karena hilangnya mafsadah. Maksudnya ya bahwa amal itu kan berderajat-derajat. Ada amal yang paling utama, ada yang lebih utama, ada yang utama, ada yang lebih, yang kurang utama, begitu. Contoh misalnya zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Jawabnya ya bahwa baca Al-Quran lebih utama. Namun yang tidak lebih utama ini terkadang ya lebih utama di saat ada maslahat yang lebih kuat. Misalnya ketika membaca Al-Quran kita tidak merasakan kekhusyuan, tapi ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita merasakan ya, kekhusyuan dan lebih terasa di hati. Maka di saat seperti ini membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lebih utama. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi memang kalau kita dikembalikan kepada hukum asal, pada asalnya ini lebih utama. Tapi terkadang yang tidak lebih utama di saat ada maslahat tertentu, ya, atau keadaan tertentu atau kondisi tertentu. Faidah dari kitab At-Tas'iniyah. Faedah pertama, ala nas an yaj'alu kalam Allah wa rasulahu wal aslu al-imam al-muqtada bih sawa'un fahimu ma'nah aw lam yafhamuh fayu'minu bilafdhin nusus. Kewajiban manusia adalah menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai dalil dan imam yang harus diikuti, baik ia paham maknanya atau dia tidak paham maknanya. Maka ia mengimani lafaz-lafaz nas walaupun tidak mengetahui hakikat maknanya. Adapun ya perkataan selain Allah dan Rasulnya jangan dijadikan sebagai sandaran, sebagai pokok, ya, sebagai dalil dalam keadaan apapun juga. Perkataan manusia bisa kita jadikan sandaran di saat ia sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini adalah pokok yang harus kita jadikan sebagai sebuah tonggak dalam beragama, bahwa firman Allah dan sabda Rasulnya itu segala-galanya. Itu yang dijadikan imam oleh kita. Adapun perkataan selain Allah dan Rasulnya, maka kalau sesuai kita terima, kalau tidak sesuai dengan firman Allah dan Rasulnya maka kita tolak. Allahu a'lam.